Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Saya Susmita Amelia, NIM 1122101122. Saya Rosalia Francisca, NIM 1122101120. Saya Muhammad Fahmi Arif, NIM 1122101007. Saya Ahmad Fazlan Febrian, NIM 1122100138. Saya Muhammad Rizul Karnain, NIM 1122101110. Di sini kami akan mempresentasikan tentang distribusi normal buku dan hampiran normal terhadap binomial. Pengertian distribusi normal buku. Distribusi normal buku atau disebut normal standar adalah distribusi normal yang telah ditransformasikan sehingga memiliki mean atau rata-rata sebesar 0 dan standar deviasi sebesar 1. Dalam distribusi ini, variabel acak yang mengikutinya sering dilambangkan dengan Z. Distribusi normal baku sering digunakan dalam statistika karena memudahkan perhitungan dan analisis data, terutama dalam konteks penggunaan tabel distribusi normal atau penerapan uji statistik. Rumus dari distribusi normal baku. Z sama dengan X kurang mu per sigma. X adalah variabel acak dengan distribusi normal awal. Mu adalah mean dari distribusi. Sigma adalah standar deviasinya. Zeta yang mengikuti distribusi normal baku. Contoh soal. Berikut adalah contoh soal. Tinggi badan siswa di sebuah sekolah mengikuti distribusi normal dengan main rata-rata 165 cm dan standar deviasi 10 cm. Berapa probabilitas bahwa seorang siswa yang dipilih secara acak memiliki tinggi badan lebih dari 180 cm. Penyelesaian. Langkah 1. Standarkan variabel. Kita perlu mengubah tinggi badan X sama dengan 180, X sama dengan 180, X sama dengan 180 cm ke dalam bentuk standar triple Z. Gunakan formula transformasi ke distribusi normal baku. Zeta sama dengan X mu Dikurangi mu Zeta sama dengan X dikurangi mu. Sigma sama dengan per French dalam kurung X kurangi mu dalam kurung sigma. Z sama dengan sigma X kurangi mu, di mana X sama dengan 180, X sama dengan 180, X sama dengan 180 cm. Mu sama dengan 185 dibagi di mana X sama dengan 180, X sama dengan 180, X sama dengan 180 cm. Mu sama dengan 165 per mu sama dengan 165 mu sama dengan 165 cm. Sigma sama dengan 10 per sigma sama dengan 10 sigma sama dengan 10 cm. Maka langkah 1, standarkan variabelnya. Kita perlu mengubah tinggi badan X sama dengan 180X sama dengan 180X sama dengan 180 cm ke dalam bentuk standar zeta. Gunakan formula transformasi ke distribusi normal baku. Z sama dengan X dikurangi mu per sigma, di mana X sama dengan 180, mu sama dengan 165 per mu sama dengan 165 per mu sama dengan 165 cm. Sigma sama dengan 10 per sigma sama dengan 10 sigma sama dengan 10 cm. Maka Z
sama dengan 150 kurang 165 per 10 sama dengan 15 per 10 sama dengan 1,5. Langkah 2, cari probabilitas dari distribusi normal baku. Kita perlu mencari probabilitas P buka kurung Z lebih dari 1,5 tutup kurung Pi buka kurung Z lebih dari 1,5 tutup kurung P buka kurung Z lebih dari 1,5 tutup kurung. Dalam tabel distribusi normal baku atau dengan menggunakan kalkulator statistik, kita bisa menemukan nilai dari P buka kurung Z kurang dari 1,5 tutup kurung P buka kurung Z kurang Lex 1,5 tutup kurung P buka kurung Z lebih dari nilai P buka kurung Z kurang dari 1,5 tutup kurung P buka kurung Z kurang Lex 1,5 tutup kurung P buka kurung Z kurang dari 1,5 tutup kurung bisa ditemukan di tabel distribusi normal baku dan umumnya sekitar 0,9332. Langkah ketiga, hitung probabilitas yang diinginkan karena kita mencari P zeta lebih dari 1,5, P zeta lebih dari 1,5, P zeta lebih dari 1,5, maka P zeta kurang lebih dari 1,5 sama dengan 1 min P kurung buka Z kurang dari sama dengan 1,5 kurung tutup. Dengan memasukkan nilai P kurung buka Z lebih dari 1,5 kurung tutup min 1 min 0.9332 min 0.0668. Jadi probabilitas bahwa seorang siswa yang dipilih secara acak memiliki tinggi badan lebih dari 180 cm adalah 0.0668 atau 6.68%. Pengertian hampiran normal terhadap binomal. Hampiran normal terhadap binomal adalah pendekatan yang digunakan untuk memperkirakan distribusi binomal menggunakan distribusi normal. Pendekatan ini sangat berguna ketika jumlah percobaan atau M3 dalam distribusi binomial cukup besar sehingga perhitungan probabilitas dengan distribusi normal lebih sederhana dibanding dengan menggunakan distribusi binomial langsung. Distribusi binomial dengan parameter 3n, jumlah atau jumlah percobaan, dan 3p atau probabilitas sukses dalam satu percobaan menyatakan probabilitas dari jumlah sukses dalam 3n percobaan. Untuk distribusi binomial n kurung buka B kurung buka N, P tutup kurung B kurung buka N, P tutup kurung B N, P tutup kurung nilai mean atau mu dalam versian sigma 2 adalah sebagai berikut. Mu sama dengan NP, sigma sama dengan N. Balik. Itu apa dulu? Terus NP kok? Mu sama dengan NP, sigma sama dengan NP dalam kurung 1 dikurangi P. Jika triple N cukup besar, distribusi binormal dapat didekati dengan distribusi normal dengan mean, mu, per mu, dan standar deviasi sigma per sigma sebagai berikut. Sigma sama dengan akar NP dalam kurung 1 dikurangi P. Maka langkah-langkah untuk menggunakan hampiran normal terhadap binomal: 1. Periksa syarat kelayakan, pastikan triple N cukup besar dan P tidak terlalu mendekati 0 atau 1. Syarat yang sering digunakan adalah NP lebih besar dari 5, N 1 kurang P lebih dari 5,
2. Transformasi ke distribusi normal. Hitung nilai mean, mu, per mu, dan standar deviasi sigma per sigma dari distribusi binomal. 3. Koreksi kontinu karena distribusi binomal bersifat diskrit dan distribusi normal bersifat kontinu. Gunakan koreksi kontinu dengan menambah atau mengurangi 0,5 dari nilai X. Nilai yang dicari probabilitasnya memberikan hasil yang akurat. 4. Hitung probabilitas. Gunakan distribusi normal baku untuk menghitung probabilitas setelah melakukan transformasi. Kok panggilan ini akan berakhir dalam 4 menit? Contoh soal sebuah pabrik memproduksi bola lampu dan diketahui bahwa 5% dari bola lampu yang diproduksi cacat. Jika kita mengambil sampel acak sebanyak 200 bola lampu, berapa probabilitas bahwa paling banyak 10 bola lampu yang cacat? Penyesuaian. Langkah 1. Tentukan parameter distribusi binomal. X sama dengan 200, Pi sama dengan 0,05. Langkah 2. Periksa syarat kelayakan untuk menggunakan hampiran normal. NP sama dengan 200 kali 0,05 sama dengan 10. N 1 kurang P tutup kurung sama dengan 200 kali 0,95 sama dengan 190. Kedua, nilai ini lebih besar dari 5, jadi kita dapat menggunakan hampiran normal. Langkah ketiga, hitung mean dan standar deviasi dari distribusi binomial. Mu sama dengan NP sama dengan 10. Sigma sama dengan nilai ini lebih besar dari 5, jadi kita dapat menggunakan hampiran normal. Langkah ketiga, hitung mean dan standar deviasi dari distribusi binomial. Mu sama dengan NP sama dengan 10. Sigma sama dengan akar NP kurung buka 1 min P kurung tutup min sama dengan akar 200 kali 0,05 kali 0,95 sama dengan akar 9,5 3,08. Langkah keempat, gunakan koreksi kontinu karena kita ingin mencari probabilitas bahwa paling banyak 10 bola lampu yang cacat. Kita gunakan koreksi kontinu dengan X 10,5 X sama dengan 10,5 X sama dengan 10,5. Langkah 5, transformasi ke distribusi normal baku. Zeta sama dengan X min mu per sigma sama dengan 10,5 min 10 per 3,08 sama dengan 0,16. Langkah ke-6, cari probabilitas dari distribusi normal baku. Cari P kurang buka zeta kurang dari sama dengan 0,16 kurang tutup. Nilai ini bisa ditemukan di tabel distribusi normal baku atau dengan kalkulator statistik. P kurang buka Z kurang dari sama dengan 0,16 kurang tutup sama dengan 0,5636. Jadi probabilitas bahwa paling banyak 10 bola lampu yang cacat adalah sekitar 0,5636 atau 56,36%. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.